Hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Istiqamah Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas minimal 3 nikmat utama. Jazakumullah khair Ustaz wa barakallahu fikum wa zawwajakallah. La ma ahad ya'rif. Ini mulai bahaya ini. Minimal atas 3 nikmat. Yang ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang sahih. Dan saya ingat sekali. 3 hadis ini adalah pertama kalinya saya pernah syuting pakai kamera bagus, video pendek. Itu pertama kali. Ini materinya. Dan saya tidak tahu kenapa videonya hilang. Qadarullah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi." Siapa di antara kalian bangun pagi, bangun itu merasa aman di rumahnya. Jadi dia tidak khawatir rumahnya digusur, dia tidak khawatir rumahnya dimasukin perampok, dia tidak khawatir rumahnya dibom begitu ya. Dia bangun pagi. Bangun itu ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kayak enak begitu. Kayak enak gitu. Itu maka nikmat yang wajib disyukuri karena itu bukan nikmat kecil.
Sebagaimana Allah katakan, alladzi at'amakum min ju' wa amanakum min khauf. Allah yang bikin kita ini aman dari rasa takut. Coba bayangin, dan harus begitu. Harus dibayangkan. Coba kalau antum tinggalnya di Suriah sana. Coba. Yang tidak ada kepastian apakah rumah kita menjadi sasaran bom nyasar atau jangan-jangan memang disasar oleh bom. Coba bayangkan antum tinggalnya sekarang di India. Yang semoga Allah kuatkan saudara-saudara kita di sana dengan kesabaran dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketika perempuan keluar pakai jilbab, itu disiram pakai air, jilbabnya dilepas, bahkan ada yang sampai disiksa. Itulah maka kita harus bersyukur sama Allah. Bangun pagi, di rumah tenang. Atau kemungkinan yang kedua, Anda bangun pagi, itu tidak memikirkan ini bulan depan kontrakan habis, saya harus pindah kemana. Ya Allah. Coba. Maka antum yang sudah punya rumah, dalam keadaan rumahnya sudah cukup memenuhi syarat, milik sendiri, aman di sana, maka wajib rumah itu disyukuri, minimal dengan beribadah kepada Allah di dalamnya. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, bangun tidur badannya sehat. Yang pertama di rumah merasa apa? Aman. Yang kedua bangun tidur badannya sehat. Antum bayangin ada orang-orang bangun tidur itu harus nenteng tas plastik isinya pipis. Na'udzubillah. Ada lagi orang bangun tidur, itu di sampingnya itu ada alat namanya ventilator. Dia tidak akan kuat berdiri dan bangun sebelum kemudian dia masukkan alat itu ke rongga pernafasannya. Ada orang-orang bangun tidur, di sampingnya sudah ada suntikan. Suntik dulu sekali, baru bangun. Ada orang bangun tidur, kepikiran nanti siang saya harus berobat pakai uang apa. Coba. Ada orang bangun tidur, itu kepikiran, kira-kira nanti siang masih ada nyawa enggak saya dengan penyakit ini. Sementara kita bangun tidur, alhamdulillah, Allah kasih badan sehat, Allah kasih organ tubuh lengkap, Allah kasih semuanya bisa berjalan dengan baik. Maka yang kedua itu, mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Dan hati-hati, nikmat yang tidak disyukuri, Allah akan ubah nikmat itu menjadi azab. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Hati-hati betul. Itulah kenapa dikatakan dalam pepatah Arab, as-sihhatu tajun la ya'lamuha illal marada. Sehat itu mahkota. Fi ru'usil as-sihha, di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang tidak mengetahui mahalnya harga mahkota itu kecuali orang yang oleh Allah diuji dengan penyakit. Kan begitu. Yang ketiga, maka itulah hadirin, kita ini sampai dapat keutamaan yang besar untuk orang yang mau menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Antum tahu salah satu keutamaannya apa? Man ada maridhan, barang siapa menjenguk orang sakit di waktu pagi, maka dia dijaga 70.000 malaikat sampai sore. Subhanallah. Bukan 7 malaikat, bukan 70, bukan 700, bukan 7.000,
sab'una alfan. 70.000. Dan antum kira malaikat itu kalau ikut cuma jalan-jalan gitu aja? Lah, malaikat itu ketika mengikuti antum, dia mendoakan minimal dengan 2 doa. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunkan untuk hambamu ini. Ya Allah, berikan rahmatmu yang luas kepada hambamu ini. Dan yang doa bukan 1 malaikat. Berapa malaikat? 70.000. Dan barang siapa mengunjungi orang sakit di waktu sore, maka dia akan dilindungi 70.000 malaikat sampai pagi. Kenapa keutamaannya sebesar itu? Karena Allah ingin antum itu sadar besarnya nikmat sehat. Coba sekali-sekali datang ke rumah sakit. Dan maaf hadirin, maaf, dengerin. Ini serius, tolong ya. Fokus, ibu-ibu ada dengerin saya? Ibu-ibu ada? Ngapain? Ya dengerin pengajian Ustadz, ya saya juga tahu. Saya sarankan ketika Anda masuk ke rumah sakit, jangan masuk rumah sakit yang kelas VIP. Jangan masuk rumah sakit kelas 1, 2 atau masuk rumah sakit di bagian bangsal. Tahu bangsal ya? Yang 1 kamar berapa? Sampai 10. Tergantung rumah sakitnya. 1 orang, 1 kamar, 10 bed. Dan itu ya Allah, saya pengen nangis kalau ingat. Itu ada ibu sakit tua gitu. Yang jaga suaminya tua juga. Gak dapat tempat tidur. Dia pasang tikar tipis gitu. Antum tahu tikernya ditaruh mana? Di bawah bed istrinya. Ya Allah. Dia bawa termos kecil. Dia bawa biskuit kecil. Itu orang sakit. Antum kalau sakit paling masuknya VIP. Gak kerasa kayak orang sakit. Susternya ramah. Pelayanannya bagus. Kamarnya bersih. Gak campur sama orang sembarang. Iya gak? Coba antum bayangin mereka yang sakit. Yang harus masuk bangsal yang 1 kamar 10 orang. Yang kemudian sana teriak. Yang sini keluar kotoran tanpa dia bisa menahannya. Ya aduh ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Maka antum ini syukur sama Allah. Begitu. Saya juga. Karena apabila nikmat ini kita lalaikan, itu Allah akan murka sama kita. Dan yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Dan dia punya makanan bukan untuk bulan ini. Bukan untuk 3 bulan. Wa indahu qutu yaumihi. Dia punya makan sekedar untuk hari itu. Kalau beras paling berapa sih untuk kecukupan kita sehari? Paling tidak sampai 1 liter kan? Tidak sampai 1 kilo. Cukup buat kita sehari. Kita ini sayangnya setan itu membisikkan di sinilah. Kalau di rumah beras gak 25 kilo rasanya tidak puas. Padahal ketika setiap rumah-rumah orang Islam ini menumpuk beras di rumahnya. Beras harganya menjadi bagaimana? Mahal. Orang yang tidak punya uang susah membelinya. Kenapa? Tersimpan di rumahnya orang-orang kaya. Antum tahu minyak sekarang? Minyak goreng. Antum jangan remehkan ketika di rumah antum ada sampai 10 liter. Keluarin. Dihisap sama Allah. Sementara di luaran sana ada orang yang cuma 1/4 liter dia tidak punya. Dalam keadaan dia perlu masak untuk anaknya. Nah, maka dikatakan oleh Rasulullah ketika dia bangun pagi, dia punya makanan untuk hari itu. Apa artinya? Dia nggak bingung hari ini bakal makan apa, dia nggak bingung. Apa Rasul katakan? Faka'annama haizat lahud dunya bihadzafiriha. Maka seakan-akan dia mendapatkan dunia ini beserta semua keindahan yang ada di dalamnya. Cukup
dengan 3 nikmat ini. Bangun tidur merasa aman di rumah, badannya sehat, dan dia punya makanan untuk hari itu. Maka kalau setiap pagi kita tidak ibadah kepada Allah dengan sedekah untuk yang mampu-mampu ini, nampaknya keterlaluan kita ini. Nampaknya apa? Keterlaluan kita ini. Dan kemarin saya sampaikan di kandangan, kenapa ada keutamaan sedekah pagi? Sampai kemudian malaikat itu perlu Allah turunkan dari langit sekedar untuk mendoakan orang yang sedekah pagi. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang pagi hari ini mereka sedekah, ya Rabb, kasih kekayaan untuk mereka ya Allah. Ganti sedekah mereka dengan kekayaan ya Allah. Ganti sedekah mereka dengan berlipat ganda ya Allah. Kenapa sedekah pagi keutamaannya besar? Disebutkan oleh para ulama, karena di waktu orang Islam bingung hari itu mereka mau makan apa, antum hilangkan kebingungannya dengan sedekah antum kepadanya. Ketika orang tua bingung nanti anakku sekolah uang sakunya apa, antum hilangkan kebingungan mereka. Ketika seorang ibu bingung, hari ini aku mau belanja pakai uang mana, antum hilangkan kebingungannya dia. Sementara Allah Ta'ala menjamin, وَمَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ لَهُ كُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Orang yang menghilangkan kesulitan orang Islam di dunia, Allah jamin dia tidak akan pernah kesulitan nanti di hari kiamat. Itu makanya perlunya pagi. Dan maaf hadirin, maaf sekali, terutama untuk takmir masjid ya. Sedekah pagi saya pribadi tidak menganjurkan di kotak masjid. Walaupun boleh dan baik. Tapi akan lebih utama kalau antum datang ke rumah keluarga antum yang dia kekurangan. Pulang masjid ini, datang ke rumah keluarga yang kekurangan. Bahagiakan dia. Hadiah buat antum. Antum datang ke rumah tetangga yang nampaknya ekonominya minim. Bawain belanjaan, ada berasnya, ada sayurnya, ada ikannya, ada minyaknya, ada gulanya. Kirimkan ke rumahnya. Dan lebih baik lagi, lebih bagus lagi ketika dia yang diberi tidak tahu siapa yang memberi. Bagaimana caranya? Tinggal depan pintu rumahnya. Tulis, untuk saudaraku fulan semoga manfaat. Karena kalau tidak antum kasih tulisan, ada orang yang hati-hati betul. Dia nggak mau makan itu. Dia khawatir itu bukan haknya dia. Dan itulah yang dilakukan oleh kakek nenek kami dulu waktu kami masih kecil. Berangkat ke masjid subuh bawa duit. Setelah subuh, kalau antum kan enak nunggu syuruk. Ada keutamaannya kan? Itu setelah sholat subuh, belum sempat selesai zikir, cepet-cepet ke pasar batu. Zaman dulu pasarnya itu di alun-alun sekarang. Apa? Belanja beberapa kresek belanjaan. Terus apa? Sebelum saudaranya keluar rumah, itu dikirim di satu-satu depan rumah pintu saudaranya. Depan pintu rumah saudaranya. Diketuk dari jendela, tuk tuk tuk. Belanjaan di depan. Kenapa dia tidak nunggu matahari keluar? Dia kesian kalau saudaranya malu ternyata makannya dia ditolong oleh orang lain. Itu keren. Kita ini kadang-kadang egois. Kita ini kepingin sedekah yang gampang aja lah. Kotak masjid sama aja. Kita nggak mau repot. Kita nggak mau sedikit bergerak. Bagaimana caranya sedekahku ini sampai ke tangan yang benar. Maka kami senang sekali luar biasa. Ketika kemudian mendengarkan zaman itu awalnya Masjid Jogokarian Yogyakarta ya.
Yang saldo setiap Jumat bagaimana? 0. Karena apa? Ini uang umat ini. Yang umat itu kepingin uangnya segera manfaat untuk sesama kaum muslimin. Bukan disimpan di rekening berapa? Tidak ada. Bagus kalau tidak ada. Bukan karena nggak dilaporkan ya. 0 juga, bagus. Kenapa? Kita ini sedekah. Kita ini memberi lewat kotak masjid. Kita kepingin uang kita manfaat untuk yatim piatu. Sesegera mungkin. Kita kepingin uang kita manfaat untuk fakir miskin sesegera mungkin. Bukan kemudian untuk pameran takmir masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Jumat yang kami hormati. Saldo Jumat ini apa? Nyenengin orang Yahudi antum. Bank yang punya siapa? Ngapain? Iya. Nah maka yang pertama hadirin sekalian, ayo bismillah. Banyak bersyukur kepada Allah ketika bangun pagi. Badan sehat, rumah aman, dan punya makanan untuk apa? Hari ini. Cukup sujud sama Allah. Antum tahu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Itu kerja sekedar dapat duit yang cukup untuk makan hari ini. Dia buka toko servis arloji, servis jam tangan. Kemudian dia tunggu pelanggan sambil baca kitab. Nanti ketika ada pelanggan datang dan uangnya cukup untuk beli makanan hari ini, tokonya ditutup. Dia pulang, dia masuk pasar, dia belanja buat istrinya, kemudian dia masuk perpustakaan. Subhanallah. Puas. Karena apa? Kita ini hidup hanya antri nunggu jatah mati. Saya ulang ya. Jangan sakit hati ya. Kita ini hidup hanya nunggu jatah giliran dijemput untuk mati. Jangan sampai kita mati pas serakah-serakahnya. Jangan sampai kita mati pas di rumah kita menumpuk harta saudara kita kelaparan. Jangan sampai kita mati ternyata hisab kita di hari kiamat berat. Maka orang yang cerdas itu apa? Orang yang mengirimkan perlengkapannya sebelum ia berangkat. Sehingga ketika berangkat tenang, dia gak banyak bawaan. Antum tahu Raja Saudi ketika datang ke Indonesia berapa tahun yang lalu ya? Sebelum pesawat kepresidenan sampai, yang sampai apa dulu? Pesawat barang. Ingat gak zaman dulu? Sampai tangga pesawat itu dibawa dari Saudi. Ini perlengkapan makannya, bahkan semua. Sehingga ketika orangnya sampai di bandara Indonesia, itu tenang. Tidak perlu bingung nunggu bagasi. Tidak perlu bingung angkat. Oh, itu raja Ustadz. Lo antum raja. Minimal buat diri sendiri. Kita ini kan dalang untuk diri kita. Antum sholat ke sini tadi, siapa yang nyuruh? Kan diri sendiri. Saya harus berangkat ke masjid. Antum sedekah, siapa yang dilawan? Kepelitan diri sendiri. Antum bangun, apa yang dilawan? Rasa lelah, kemalasan dari diri sendiri. Maka kita ini dalang plus wayang. Kita ini wayangnya Allah dan kita yang mendalangi semua perbuatan kita. Nah, maka dengan itu ayo bismillah. Kita ini banyak bersyukur kepada Allah. Kemudian berikutnya salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, saya pagi hari ini insyaallah penutupan di Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan ini bukan akhir dari semuanya ya.
Tapi ini orang Arab bilang bidayatul khair, pembukaan yang baik. Sehingga nanti datang lagi ke sini sudah punya saudara, punya teman, sudah punya kenalan masjid. Jadi datangnya lebih mudah insya Allah. Amin. Kami akan bawakan di pagi hari ini ya, sampai nunggu tet aja. Enggak tet dari tadi lah. Saya udah panjang-panjangin enggak tet. Kalau pas ceramahnya pas semangat, nampaknya tetnya cepat sekali ya. Manusia banget ini. Antum pernah ngerasa enggak barang itu kalau kita enggak cari di depan mata ada. Tapi kalau pas kita perlu, di mana kemarin dulu lihatlah. Lupa, betul enggak? Sama seperti ini. Sudah, kita mau sampaikan di pagi hari ini beberapa zikir pilihan yang antum jangan lupain. Beberapa zikir pilihan yang jangan sampai antum lupa. Dan kita perlu tahu, antum buka surah Al-Hasyr ayat 19. Antum buka surah Al-Kahfi ayat 28. Awal kehancuran itu ketika manusia lupa zikir. Semua kehancuran itu diawali ketika manusia lupa dengan Allah lewat zikirnya. Coba Al-Hasyr 19. Allah Ta'ala berfirman, walhamdulillah. Ini baru mau ngegas dikit. Sabar dulu lah. Sudah. Wala takunu kalladzina nasullaha. Apa yang terjadi? Fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Akhirnya apa hukumannya? Allah menjadikan mereka lupa pada kebaikan diri sendiri. Dan mereka lah orang-orang yang fasik. Tidak tahu untuk dirinya apa yang manfaat, apa yang mudorot, mana teman yang baik, mana teman yang tidak baik, mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik, mana harta yang halal, mana harta yang haram. Tidak pernah ngerti. Kenapa? Awalnya Allah dilupakan, akhirnya Allah membalasnya dengan dia lupa pada diri sendiri. Dalam surah Al-Kahfi 28. Nabi Muhammad itu orang yang paling keren sepanjang masa secara mutlak. Maka kita apa? Muhammadiyah. Kita kepingin mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa Allah bilang? واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Ini ayat luar biasa betul ini. Ini ayat luar biasa. Tapi kalau orang tidak pernah baca Quran, ya tidak ada beda. Kalau orang baca tidak kepengen ngerti, ya sudah tidak ada bedanya. Dalam keadaan Quran itu Allah turunkan bukan sekedar untuk dibaca. Tapi bagaimana Al-Quran ini menjadi pedoman hidup saya. Terus mana mungkin pedoman hidup antum tidak ngerti. Beli lemari es baru. Merek terkenal, Jerman. Buku panduannya pakai bahasa Jerman sama bahasa Inggris. Antum bukanya gak ada kawak. Sekedar buka tidak bisa. Kenapa? Buku panduannya berbahasa Jerman dan Inggris. Ketika ingin membesarkan tekanan suhunya segala tidak bisa. Baru lemari es, lama-lama apa yang terjadi? Rusak. Kenapa rusak? Tidak difungsikan seperti panduannya. Kita pun sama. Cuma sayangnya kita ini kan meremehkan. Kita ini bilang, ini tubuh saya Ustaz. Kenapa harus repot dengan Al-Quran? Antum tahu ada satu tabi'in.
umurnya 108 tahun, telinga tidak tuli, mata tidak rabun, gigi tidak rontok. Usianya berapa? 108. Coba, mohon maaf, di sini yang paling sepuh, yang paling banyak umurnya berapa? Berapa? 60, angkat tangan, mohon maaf, yang usianya di atas 60. 1. Di atas 60, 2. Mana 3, 4. Di atas 70. Masya Allah, 1, 2. Di atas 75. Di atas 75. Coba udah, yang terakhir yang di atas 70. Ada nggak perbedaan fisik waktu masih muda dengan sekarang? Kekuatannya berbeda enggak? Berbeda. Daya ingat zaman masih muda dengan sekarang bagaimana? Bagus mana? Bagus waktu masih muda. Ini 108 tahun tidak berkurang. Bahkan kalau bahasa kita masih pengen nikah. Dan ini serius, ini kisah nyata. Di Yaman, Pak. Laki-laki 83 tahun minta nikah sama anaknya. Anaknya kaget, "Pak, mau nikah? Kawak kah?" Khawatir ada sesuatu yang tidak fungsi di sana. Nikah. Dinikahin sama anaknya dengan anak kabilah yang sama. Terus apa? Malam pertama itu istrinya teriak, "Oi, khudhu anni abakum. Ini bapakmu meninggal, tolong diangkat." Di atas badannya perempuan itu. Dan antum tahu, itu perempuan hamil malam hari itu. Coba laki-laki ini kan gak bisa ditahan memang ya. 83 tahun nikah, sekali kerja jadi. Ibu-ibu tenang aja Bu, tenang, sabar. Suami Anda bukan orang Yaman Bu, orang Banjar. Maka insya Allah lebih aman lah ya. Nah sudah, ini 108 tahun, normal. Maka anak-anak muda di zamannya tanya, "Masirru tulu sihatika." Apa sih rahasia dari sehatmu yang awet sampai tua? Apa rahasianya? Dibilang sama dia apa? "Hafiztu jasadi fi syababi 'anil ma'asi, fahafizallahu sihhati fi kibari." Aku jaga tubuhku dari kemaksiatan di waktu muda, Allah menjaganya dari sakit di waktu tua. Jadi kalau mudanya banyak maksiat, boleh jadi waktu tua bukan Allah jahat, bukan. Allah itu ingin supaya ketika antum meninggal dosanya habis. Maka dibersihkan lewat apa? Mungkin sakit, mungkin semuanya. Nah sudah. Maka dikatakan, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Sabarkan dirimu wahai Muhammad untuk terus bersama orang yang zikir di waktu pagi dan sore hari. Nabi Muhammad disuruh kumpul ahli zikir. Nabi Muhammad sehebat itu disuruh kumpul siapa? Ahli zikir. Dan bukan cuma disuruh kumpul. Wala ta'du 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan matamu dari memandang mereka. Bayangin, bukan memalingkan tubuh, bukan. Sekedar apa? Tidak mau melihat orang zikir. Jadi orang zikirnya di sebelah sana, kepalanya ke sana. Itu oleh Allah dilarang. Dan ingat, biasanya tidak lain dan tidak bukan sebabnya dunia. Turidu zinatal hayatid dunia. Terus Allah bilang apa? وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا. Jangan kamu ikuti orang-orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami. Jangan diikuti. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Akhirnya karena dia lupa kepada Allah, dia tidak punya penahan dari hawa nafsu. Ikut terus hawa nafsu. Awalnya lupa apa?
zikir. Maka orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, masalahnya di sini. Di mana masalahnya? Dia tidak fungsikan ini untuk memuliakan lisannya dengan mengingat Allah. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu. Karena lupa zikir, mengikuti hawa nafsu dia akhirnya. Wa kana amruhu furuta. Akhirnya apapun yang dia lakukan melampaui batas. Awalnya karena lupa apa? Zikir. Nah sekarang ada beberapa zikir pilihan yang jangan sampai antum tinggalkan. Nomor 1, zikir keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Apal. Lupanya cuma kalau pas keluar rumah lupa. Doanya tahu. Apal semua, itu doa mudah itu. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Semuanya apal. Tapi kenapa pas keluar rumah kok kita lupa? Karena setan yang bikin kita lupa. Karena setan tahu keutamaannya besar. Maka setan tidak suka antum dapat keutamaan besar. Apa keutamaannya? Ketika ada seorang muslim keluar rumah, yang tadi apa? Syuruk. Sekarang duha. Tolong, saya beberapa kali di masjid Kalimantan Selatan sama persis seperti ini. Ada syuruk, ada duha. Tolong dicek ke, tidak tahu bagian majelis apa itu yang ngurusi jadwal sholat ini. Di Muhammadiyah ini saya kurang tahu. Syuruk itu hadirin, awalu waktu duha. Syuruk itu artinya awal duha. Berarti sebelum syuruk tadi tulu'. Karena kalau kami di Jawa, subuh, tulu', syuruk. Subuh itu masuknya waktu subuh. Tulu' itu keluarnya matahari. Dan itu tidak boleh sholat. Dan saya sudah khawatir dari awal saya dengar ini. Ini jangan-jangan yang pertama tulu' ini. Baru yang kedua syuruk. Coba ini request dari saya ya. Ya belum tentu antum salah. Bisa jadi memang ini yang benar ya. Karena mungkin penamaan saja yang berbeda. Tapi kalau ini sampai ternyata yang pertama tadi tulu, itu waktu yang terlarang untuk sholat. Dan belum masuk waktu syuruk. Karena menurut ulama fikih, apa itu syuruk? Awalu waktu duha. Syuruk itu masuknya pertama waktu duha. Nah ini coba nanti dicek, khawatir soalnya beberapa masjid, hampir semua masjid Muhammadiyah di Kalimantan Selatan ini formatnya sama ya. Ya mudah-mudahan saya yang salah lah. Nah sudah, maka apa keutamaannya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali yang datangnya dari Allah. Ketika antum baca doa itu, malaikat ngomong apa? Wuqita wa kufita wa hudita. Kamu dijaga oleh Allah, kamu dicukupi oleh Allah, dan kamu diberi bimbingan petunjuk oleh Allah. Sampai nanti balik ke pintu rumah lagi. Dijaga Allah sampai kembali ke rumah. Dicukupi sama Allah sampai kembali ke rumah. Dan diberi petunjuk sama Allah sampai kembali ke rumah. Maka orang yang keluar rumah baca doa itu, setan nangis. Terus setan bilang apa sama teman-temannya? Apa yang bisa kita lakukan kepada seorang laki-laki yang dijaga Allah, kepada seorang perempuan yang dicukupi oleh Allah, dan kepada mereka yang dibimbing hidayahnya Allah? Setan nangis, akhirnya setan pergi dari dia. Karena setan tahu hari ini kamu tidak bisa saya ganggu. Besar tidak keutamaannya? Sekedar doa keluar rumah. Yang kedua, ayat kursi setiap selesai sholat fardu. Ayat kursi. Dan ini kan zikir setiap selesai sholat kan. Antum tahu keutamaannya apa? Dari hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Anas ibnu Malik dikatakan begini. Rasulullah bersabda, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin
lam yamna'hu min dukhulil jannati illal maut. Illal maut. Orang yang istiqomah membaca ayat kursi, istiqomah baca ayat kursi. Setiap selesai sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang mampu menghalanginya masuk surga kecuali belum datangnya kematian. Berarti kalau dia mati tempatnya di mana? Dijamin sama Rasulullah. Coba, sayang nggak kalau ditinggalkan? Sayang banget. Zikir yang ketiga, Sayyidul Istighfar, yang biasa saya gunakan setiap pembukaan pengajian. Ustadz bid'ah nah. Pembukaan pengajian kok mesti Sayyidul Istighfar? Ada tujuannya. Bahkan saya sempat, ya Allah pengen netes itu, baca komentar di YouTube. Alhamdulillah Ustadz, saya hafal Sayyidul Istighfar karena banyak mendengarkan ceramah Ustadz. Itu saya kayak disiram air es. Allah, seger banget. Karena apa? Kalaupun nanti di hari kiamat semua dari amal kita oleh Allah ditolak, itu kita punya mereka-mereka yang akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, saya ngerti ibadah karena dia ya Allah. Ya Allah, saya ingat kepadamu karena dia ya Allah. Nah, kita butuh yang seperti itu. Nah, sudah. Kenapa saya baca setiap pembukaan pengajian? Nomor satu, untuk yang lupa belum membaca, akhirnya dia ingat kemudian dia membaca. Nomor dua, untuk yang sedang latihan menghafal, apabila sering mendengar akan lebih mudah untuk dihafalkan. Dan untuk mengingatkan diri saya pribadi, dan itu termasuk istighfar yang kita diperintahkan untuk memperbanyaknya. Apa keutamaan Sayyidul Istighfar? Rasulullah mengatakan, man qara'aha hina yusbiha muqinan biha thumma mata qabla an yumsiyah fahuwa min ahlil jannah. Orang yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi satu kali, yakin dengan isinya, maka bukan cuma baca, ngerti, dibaca dong artinya. Yakin dengan isinya, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu malam, maka tempatnya dia adalah surga. Dan sebaliknya, barang siapa membaca di waktu sore, yakin dengan kandungan isinya, kemudian dia meninggal sebelum masuk waktu siang, maka dia tempatnya adalah surga. Yang ketiga, Sayyidul Istighfar. Yang keempat, zikir ba'da salat lagi. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setiap selesai salat, apa keutamaannya? Rasulullah bersabda, man sabbahallah 33 wa hammadallah 33 wa kabbarallaha 33 ba'da kulli salatin wa yaqulu tamama mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapkan 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Selesai salat, Allah ampuni semua dosanya dia, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Diampuni semua dosa kita. Terakhir, penutup, zikir untuk orang yang esok hari kerjanya berat. Ibu-ibu terutama, ibu-ibu masih ada di sebelah sana? Kenapa tidak boleh kai? Ibu-ibu dengerin, ini wabil khusus untuk ibu-ibu yang pekerjaan rumahnya berat. Tidak punya mesin cuci, tidak punya fasilitas yang lain, nyuci harus pakai tangan, ngepel pakai tangan,
tidak ada pembantu, semuanya dikerjakan sendiri. Supaya kuat dan tidak capek. Ada zikirnya. Suatu hari Siti Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi Rasulullah untuk minta pembantu. Karena pekerjaan rumahnya berat. Sampai tangannya apa? Bukan lagi kasar, luka. Ibu-ibu pernah tangannya luka karena kerjaan rumah tangga? Ini Siti Fatimah luka tangannya, putri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah bilang, "Fatimah, aku beri untukmu afdal min khadim, yang lebih baik dari pembantu." Senang Siti Fatimah, mintanya pembantu dikasih yang lebih baik. Dikira apa? Ternyata zikir. Zikirnya apa? Kata Rasulullah, "Idza awaituma ila madja'akuma atau ila firashikuma." Kalau kalian sudah naik di atas tempat tidur kalian. Kalau kalian sudah naik di atas tempat tidur kalian. Maka apa? Zikirlah subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Jadi subhanallahnya berapa? 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya 34. Kenapa 34? Biar genap menjadi 100. Apa Rasul katakan? Dzalika afdal minal khadim. Itu yang kalian baca untuk esok hari lebih baik dibanding seorang pembantu. Fisiknya kuat, hatinya ikhlas, pekerjaan lancar. Ya, jadi ini beberapa zikir pilihan sebagai penutup safari dakwah kami di Kalimantan Selatan. Kami sampaikan kepada Haji Abidin, kami sampaikan jazakumullah khair, kami sampaikan kepada semua takmir masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Kalimantan Selatan. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada semua jamaah yang setia mengikuti, datang mendengarkan, duduk. Ya, kami sampaikan jazakumullah khair. Kita doa semoga semua ilmunya Allah jadikan yang manfaat. Hati-hati kita tertaut karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpisahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, kita berdoa kelak Allah kumpulkan kita di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan kami secara pribadi dan teman-teman sekalian, Mas Dian, Mas Fajar dari Yayasan Sayap Dakwah Organizer dan teman-teman Madani TV memohon maaf sebesar-besarnya. Namanya manusia ya. Karena kalau tidak minta maaf di sini, urusannya nyangkut di akhirat. Saya tidak mau itu. Saya kesini niatnya baik, saya kesini niat mau dakwah, saya kesini niat mau ceramah, jangan sampai pulang bawa dosa ya. Maka apabila ada ucapan yang kurang berkenan, apabila ada sikap yang kurang menyenangkan, apabila ada candaan-candaan yang terkesan berlebihan, ibu-ibu ya, maka kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.